Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Berbelas Kasihlah, yang berdasarkan pada Injil Matius bab 12 ayat 2 dan 7. Kata orang Farisi, "Lihatlah, murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat." Jawab Yesus, "Yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah, karena Anak Manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada suatu hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum. Karena lapar, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Melihat itu berkatalah orang-orang Farisi kepadanya, "Lihatlah, murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat." Tetapi jawab Yesus kepada mereka, "Tidakkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan bagaimana mereka makan roti sajian yang tidak boleh dimakan, baik olehnya maupun oleh mereka yang mengikutinya, kecuali oleh imam-imam? Atau tidakkah kamu baca dalam kitab Taurat bahwa pada hari-hari Sabat imam-imam melanggar hukum Sabat di dalam bait Allah, namun tidak bersalah? Aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Allah. Jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah, karena Anak Manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Saudara-saudari terkasih, firman hari ini menunjukkan kepada kita bahwa kita seringkali terpaku pada aturan benar salah, sehingga terburu-buru menghakimi perilaku orang lain maupun diri kita sendiri. Reaksi kita terhadap kesalahan menjadi berlebihan. Reaksi berlebihan terhadap kesalahan selanjutnya menghambat proses perubahan, sehingga kita pun terjebak dalam lingkaran kesalahan sama berulang-ulang dalam waktu lama. Lingkaran kebiasaan buruk dapat kita putus pertama-tama, bukan dengan berupaya keras untuk memperbaiki kesalahan. Titik awal penentu keberhasilan kita dalam proses memperbaiki kesalahan justru terletak pada hati yang berbelas kasih dan menerima kesalahan secara apa adanya. Belas kasihan dan penerimaan penuh membuat kita merasa dicintai, bersyukur penuh, dan secara alamiah menggerakkan kita untuk berbagi kebaikan dengan cara memperbaiki kesalahan. Saudara-saudari terkasih, mari kita simak ilustrasi cerita berikut ini. Sejak pandemi selama 2 tahun terakhir kemarin, sebutlah Cici, seorang remaja putri
menjadi sulit lepas dari HP. Sepanjang waktu sekolah yang diselenggarakan secara online, ia memegang HP. Pulang sekolah, ia istirahat mendengarkan musik, membaca secara elektronik, ataupun menonton video dari HP. Ketika mengerjakan tugas sekolah, lagi-lagi ia memakai HP-nya. Jadi, hampir sepanjang waktu bangun, ia memegang HP. Hanya waktu tidur saja, ia meletakkan HP-nya. Hal ini membuat ibunya khawatir dan menegur Cici. Jangan pegang HP terus. Break dulu, melakukan kegiatan yang lain. Memang enggak ada aktivitas lain di luar HP? Kamu kok kayak kecanduan HP sih? Komentar-komentar itu diucapkan ibunya beberapa kali dalam sehari setiap hari. Bagaimana reaksi Cici? Awalnya, Cici masih mengikuti anjuran ibu. Namun, lama-kelamaan, Cici semakin sebentar mengikuti anjuran itu. Bahkan kini, saat waktu tidur malam, ia merasa sulit tidur dan kembali mengisi waktu susah tidurnya itu dengan HP-nya. Cici tahu hal ini tidak baik dan ingin berubah. Namun, ia tidak bisa mengubahnya. Akhirnya, ia kelelahan sendiri dan pasrah terus mengikuti kebiasaan buruknya. Saudara-saudari terkasih, untunglah ibu Cici kemudian sadar akan keadaan ini. Ia pun tidak lagi otomatis menegur perilaku Cici, karena ia sadar bahwa hal ini tidak akan memberikan pengaruh positif bagi anaknya. Saat hendak menegur, ia lalu mengambil waktu dan tempat untuk berdiam diri sejenak. Ia sampaikan keluh kesah kekhawatirannya dalam doa. Ia bernafas secara teratur untuk mengelola ketenangan dirinya. Ia lalu menghampiri Cici dan menanyakan, apakah mau dibuatkan minuman hangat? Cici menyambut positif. Sambil menghantarkan minuman hangat, ibu mengajak Cici ngobrol ringan sejenak. Demikian setiap hari. Ibu mulai mengganti tegurannya dengan perhatian kecil. Lama-kelamaan, ibu merasa lebih dekat dengan Cici. Suatu hari, ibu meminta Cici menaruh HP-nya sebentar dan berkata terus terang dengan lembut mengenai kekhawatirannya kepada Cici. Cici menyimak dengan baik. Ia lalu meletakkan HP-nya di almari dan ingin tidur-tiduran sambil minta dikeloni ibunya. Maukah saya berhenti menghakimi orang lain dan diri sendiri? Maukah saya berpusat pada hati yang berbelas kasih? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu hari ini. Kami sadar masih seringkali terburu-buru bereaksi menghakimi kesalahan orang lain ataupun diri sendiri. Kami mau belajar berhenti menghakimi. Curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu agar kami mampu berdiam diri, melepaskan ego sok benar kami, dan tenang menyimak arahan-Mu untuk berbelas kasih dalam menanggapi kesalahan. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa
dan Putra, dan Roh Kudus. Amin.